Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk hari ini kita mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Ini untuk pertemuan yang kelima ya mungkin ya. Yang kelima, sebelumnya 3 kali tatap muka uji coba dan sekali kita sudah melakukan virtual. Dan ini yang kelima ya. Jadi Ibu udah jelaskan tentang pengertian pengantar hukum Indonesia, kemudian Ibu juga udah jelaskan tentang klasifikasinya ya, mulai dari hukum pidana sampai dengan hukum internasional. Jadi hari ini kita akan bahas tentang common law ya dan civil law system. Ya, jadi di dalam sistem hukum di dunia itu sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 sistem, walaupun ya ada juga sistem hukum komunis gitu ya, karena kan RRC atau Tiongkok serta Korea Utara itu pakai sistem hukum komunis ya. Tetapi di beberapa negara atau di banyak negara itu pakainya lebih banyak yang 2 sistem ini ya, common law dan civil law. Nah, Indonesia sendiri, negara kita, ini pakai yang namanya civil law system. Ya, jadi kita pakai civil law. Dan common law ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa atau di negara-negara Barat ya, untuk common law. Sedangkan civil law ini banyak dipakai oleh negara Asia dan ya Eropa juga ada. Contohnya misalnya Belanda pakai civil law gitu ya. Karena kita bekas jajahan Belanda, maka kita sama sistem hukumnya mirip dengan Belanda. Ya. Nah, untuk common law dan civil law system, ya. Oh ya, satu lagi ada sistem hukum Islam. Ya. Jadi sistem hukum Islam juga digunakan di negara-negara Timur Tengah. Contoh yang paling sering dipakai untuk sistem hukum Islam itu adalah negara Arab Saudi ya. Jadi tempat kita yang beragama Islam melakukan ibadah haji atau umroh ya. Jadi Arab Saudi itu menerapkan hukum Islam. Benar-benar aturannya itu menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi gitu. Jadi di sana kalau ada yang mencuri itu memang potong tangan. Karena memang di dalam Al-Qur'an dan hadis mengatakan bahwa hukuman untuk orang-orang yang mencuri itu potong tangan. Maka di Arab Saudi itu diterapkan seperti itu ya. Hukum rajam juga ya buat orang-orang yang melakukan perzinahan, perselingkuhan dan segala macam itu digunakan hukum rajam. Jadi hukum Islam itu ada dan juga komunis ya. Sistem hukum komunis itu juga dipakai di Tiongkok dan di Korut ya. Jadi memang ada beberapa sistem hukum yang harus kalian kenal juga selain common law dan civil law system. Dan Indonesia pakai yang civil law ya. Baik, untuk mengenal 2 sistem hukum ini ya. Sistem hukum di benua Eropa ya dan sistem hukum di Inggris. Jadi Inggris itu pakai common law ya. Nah, ada beberapa ciri atau karakteristik daripada civil law dan common law system ini. Ya. Yang pertama itu adalah ciri dari civil law. Yang pertama adanya sistem kodifikasi untuk civil law. Kemudian yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undangnya menjadi rujukan hukumnya yang utama. Jadi hakim tidak terikat pada presiden ya atau doktrin para pakar gitu. Kemudian yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Kalau dia yang common law ya, jurisprudens sebagai sumber hukum utama. Jurisprudensi tahu ya? Jurisprudensi ini artinya putusan hakim-hakim yang terdahulu.
Nanti Ibu akan jelaskan juga sumber hukum di Indonesia. Ya. Jadi kita hari ini bahas sistem hukum dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas sumber hukum di Indonesia. Salah satunya itu adalah jurisprudence. Ya. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama untuk common law. Kemudian dianutnya doktrin sistem precedent ya, atau start decisis. Kemudian yang ketiga, adversary system adalah proses peradilannya. Jadi dia pakai juri ya. Untuk common law ini dia pakai penjurian untuk sistemnya ya. Itulah 3 karakteristiknya ya. Adanya kodifikasi untuk sistem common law. Kodifikasi ini artinya adanya kitab-kitab yang sudah dikodifikasi, kitab-kitab undang hukum perdata, hukum pidana ya. Kemudian hakim tidak terikat dengan presiden ya, atau doktrin dari para pakar hukum lainnya. Jadi undang-undang itu menjadi rujukan hukum yang utama. Jadi hakim-hakim di sipil law itu dia merujuk tetap pada hukum positif atau undang-undang. Dan dia sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Artinya dia berdiri sendiri ya, nggak pakai juri. Sistem peradilannya ya hanya majelis-majelis saja, majelis hakim, ya. Kemudian jaksa, kemudian pengacara, terdakwa, dan saksi. Gitu ya. Kalau dia common law, dia jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Jadi mereka tidak mengacu kepada kodifikasi atau aturan undang-undang positifnya. Ya, dia kalau common law. Mereka mengacu kepada jurisprudence, keputusan hakim-hakim terdahulu yang banyak dipakai. Kemudian juga dianutnya doktrin stare decisis atau sistem precedent. Artinya para hakim common law ini melihat doktrin-doktrin dari para pakar-pakar hukum yang menjadi landasan mereka untuk memutus. Jadi mereka terikat kepada doktrin atau pendapat para pakar-pakar hukum di negaranya. Dan adversary system adalah sistem dalam proses peradilannya. Mereka pakai penjurian. Ya. Jadi untuk common law itu ada jurinya, nggak hanya majelis hakim, nggak hanya jaksa, nggak hanya pengacara atau lawyer, nggak hanya mereka, tetapi ada juri. Nah, juri-juri ini diperoleh ya dari beberapa perwakilan dari masyarakat. Bisa dia tokoh agama, bisa dia akademisi, ya, bisa dia masyarakat secara umum. Ya. Jadi untuk common law ini dia pakai sistem juri. Jadi kalian bisa lihat nanti bagaimana sih persidangan dari common law itu ya, negara-negara barat, bagaimana mereka bersidang. Kemudian kalau sipil law kan pasti kita tinggal ke pengadilan negeri aja ya, misalnya pengadilan negeri Medan ya. Kalian boleh lihat bagaimana cara bersidang karena persidangan itu terbuka untuk umum ya, untuk sipil law ya. Nah, ini ada beberapa pendapat ya dari Sacipto Raharjo. Sacipto Raharjo berpendapat bahwa di dunia ini kita tidak jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud di sini meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Jadi jelas ya, Sacipto Raharjo menggambarkan bahwa sistem hukum yang ada di beberapa negara atau khususnya misalnya di Indonesia itu pasti berbeda dari segi struktur, kategori, dan konsep dengan sistem hukum yang lainnya. Ya. Misalnya kita pakai sipil law, ya struktur kita pasti jelas kita nggak punya penjurian, ya nggak pakai adanya juri, tetapi kita hanya menggunakan majelis dan beberapa perangkatnya, ya jaksa, lawyer. Kemudian kita juga punya konsep kodifikasi, ya artinya kita menganut sistem dengan konsep merujuk kepada hukum positif, ya. Atau melihat undang-undang kita yang tertulis atau yang terkodifikasi seperti KUHP atau BW, ya.
Jadi kita memang merujuk kepada hukum positif. Berbeda dengan common law, ya. Kalau dia common law itu strukturnya itu dia penjurian, ya, dan memang tetap menggunakan majelis juga, majelis hakim. Kemudian untuk konsep mereka itu mereka tidak merujuk kepada aturan hukum di negaranya, tetapi sumber hukum pertama dalam memutus di dalam sistem common law itu adalah dia menggunakan jurisprudensi, ya, atau merujuk kepada keputusan-keputusan hakim yang terdahulu, ya, serta mempertimbangkan pendapat dari para juri. Itulah dia tadi adanya doktrin, ya, adanya juga adversary system tadi, ya, adversary system. Dia terikat kepada pendapat para pakar hukum kah, pendapat para akademisi kah, atau pendapat para juri itu dipertimbangkan. Jadi juri-juri itu juga memiliki peran sebagai hakim, ya, di dalam sistem common law. Jadi konsepnya seperti itu, ya, untuk sistem hukum di common law. Kalau kita kan tidak, hakim kita memiliki keyakinannya, ya, dan juga merujuk kepada hanya undang-undang saja, hukum positif. Ya. Itu di sipil law. Tapi kalau di common law dia merujuk kepada jurisprudence dan juga merujuk kepada pendapat-pendapat atau doktrin para pakar dan pertimbangan dari dewan juri, ya, juri di dalam sistem peradilannya. Jadi beda, ya, beda secara struktur, kategori dan konsepnya, ya. Kemudian lebih lanjut, Sacipta mengatakan bahwa kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa benua dan sistem hukum Inggris. Orang juga lazim menggunakan sebutan sistem hukum Romawi Jerman atau civil law system dan common law untuk yang kedua. Ya, jadi memang yang lazim itu hanya dua tadi, ya, Ibu katakan, civil law dan common law. Kalau ada hukum Islam dan ada juga sistem hukum komunis, itu 1-2 negara yang menggunakannya, ya. Kemudian menurut para pakar lainnya, ya, Nurul Komar, ya, ciri atau karakteristik dalam civil law itu dia sama dengan yang tadi, ya, ada sistem kodifikasi, kemudian hakim tidak terikat pada doktrin, ya, atau presiden, dan sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Nah, bagaimana adanya sistem kodifikasi dijelaskan, ya, oleh si Nurul Komar ini, ya, salah satu penulis buku tentang perbandingan sistem hukum pidana, perbandingan sistem hukum peradilan civil law dan common law. Jadi yang pertama adanya sistem kodifikasi. Alasan mengapa civil law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi di samping kepentingan-kepentingan lainnya. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum, agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum. Perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum. Jadi mengapa civil law itu menggunakan kodifikasi hukum? Alasannya pasti ada alasan politik, ya, yaitu karena civil law ini dari Imperium Romawi digunakannya kodifikasi atau membukukan sebuah peraturan-peraturan, pastinya itu untuk kepentingan politik dari masa Imperium Romawi dulu, ya. Kemudian juga untuk menciptakan keseragaman hukum di dalam dan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang kalau sistem civil law ini sebenarnya sih kalau menurut Ibu, ya, kurang dinamis. Ya, kenapa? Karena dia memang terkodifikasi, gitu. Peraturan-peraturannya itu terlalu kaku, ya. Tetapi ini bertujuan untuk memberikan keseragaman hukum
di tengah-tengah keberagaman hukum atau permasalahan hukum masyarakat. Jadi tujuannya itu ya, ingin menciptakan ya keseragaman hukum ya. Artinya ingin memberikan sebuah kepastian hukum sebenarnya di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi itulah mengapa ada sistem kodifikasi. Ya. Tapi common law nggak ada. Common law itu walaupun dia ada undang-undang atau ada peraturan-peraturan mereka tidak dibukukan. Yang dibukukan itu pada sistem sipil law. Contohnya adalah KUHP kita dan KUH Perdata serta KUHAP ya. Jadi kalau dia di common law peraturannya sudah tertulis gitu, tetapi tidak menjadi rujukan untuk sistem peradilannya. Mereka tetap menggunakan jurisprudens dan doktrin ya, pendapat daripada pakar dan juri. Alasannya apa? Karena menganggap kalau hukum yang dikodifikasi itu terlalu kaku ya. Artinya perkembangan permasalahan di masyarakat ini kan banyak ya. Tapi hukum yang dipakai itu harus mengacu kepada kodifikasi yang sudah lama itu. Jadi KUHP dan KUH Perdata yang kita pakai sampai sekarang ini ya, adik-adik ya, itu ada itu sebelum zaman kemerdekaan kita. Jadi lihatlah, KUHP itu undang-undang nomor berapa? Coba kalian cari. Kalau nggak salah itu tahun 1940-an itu KUHP itu ya. Dibentuk pada masa penjajahan Belanda itu sebenarnya. Jadi jauh gitu, 1942 itu rasanya. Jadi sudah lama sekali sebenarnya sudah tidak layak pakai gitu. Makanya saat ini kan ada rancangan undang-undang KUH pidana baru ya kan. RUU KUHP kita yang belum disahkan juga karena memang nggak segampang itu untuk menyusun sebuah peraturan tertulis ya atau terkodifikasi. Jadi memang KUHP yang sudah ketinggalan zaman, ya. Kemudian RUU KUHP kita yang juga belum disahkan, ya, menjadikan sebuah problematika sebenarnya tentang bagaimana perkembangan masyarakat dengan segala permasalahannya dan KUHP lah yang diharapkan gitu ya, KUHP yang jajahan dulu gitu. Tahun belum merdeka udah ada itu KUHP dikodifikasi Belanda. Gitu juga dengan BW ya, Burgerlijk Wetboek itu. Jadi memang sulitnya di situ sistem kodifikasi ini, makanya negara-negara common law itu dia nggak pakai kodifikasi, mereka cukup mejurisprudens dan melihat doktrin-doktrin yang ada dari para pakar. Kemudian yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden ya, dalam civil law ini ya, hakim tidak terikat pada presiden. Mengutip dari Paul Scholten ya, mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antara kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lain. Dengan cara tersebut maka terbentuklah jurisprudens ya. Jadi artinya hakim tidak terikat pada presiden ini tidak mengikuti atau tidak terikat kepada jurisprudens, tetapi tetap adanya pemisahan kekuasaan ya. Yaitu yang diatris politika itu bahwa ada pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi hakim itu dia berada kepada ya yudikatif ya, kekuasaan yudikatif yang terpisah dari eksekutif kita dan dari legislatif. Artinya apa? Ingin hakim-hakim itu dia independen, ya. Independen, tidak ada intervensi dari sistem kekuasaan lainnya seperti eksekutif dan legislatif. Tetapi ya sebenarnya kalau kita lihat ya dari perekrutan sendiri sih, dari hakim-hakim itu dipilih oleh eksekutif, ya kan, dan legislatif, ya.
Jadi sebenarnya walaupun terjadi pemisahan tetap ada kaitannya gitu, seperti hakim agung ya, atau hakim Mahkamah Konstitusi ya. Hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi itu yang milih siapa? Kan presiden ya, dengan pertimbangan DPR gitu. Jadi memang kalau kita bilang ingin independen tetap ada pengaruh ya antara legislatif dengan eksekutif untuk merujuk kepada si yudikatif ini ya, kekuasaan kehakiman ya. Walaupun secara trias politikanya memang harus berbeda, pemisahan antara yudikatif, eksekutif dan legislatif. Paham ya kalian yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Jadi memang kalau udah kita bahas satu itu pasti nyinggung yang lain gitu. Nyinggung sistem pemerintahan, yang ini kita sistem hukumnya. Jadi memang antara satu dengan yang lain itu pasti saling berkaitan gitu, nggak terpisahkan walaupun secara teori harus dipisahkan ya kan, biar ada kemandirian atau biar tidak ada intervensi. Nah kemudian peradilan menganut sistem inkuisitorial ya. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim dalam sistem civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. Jadi sistem inkuisitorial ini menjelaskan bahwa hakim itu dia berperan sangat sentral ya atau sangat penting di dalam peradilan. Dia harus aktif, ya harus cermat, harus jujur dan transparan, serta harus profesional dalam menilai sebuah perkara, ya. Khususnya dalam melihat alat bukti. Ya, kenapa? Karena memang dalam sistem inkuisitorial ini ya peranan untuk memutus perkara dan mengarahkan perkara dalam peradilan itu adalah di tangan hakim ya. Jadi hakim harus berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapi di dalam persidangan dan memang hakim juga akan melihat pada apa yang dihadirkan oleh jaksa ya dan apa pembelaan yang dilakukan oleh pengacara ya, dia juga harus mempertimbangkan itu. Jadi memang dalam sistem inkuisitorial ini hakim berperan aktif untuk mengarahkan dan memutus ya suatu perkara itu berdasarkan kecermatannya, kejeliannya, kejujurannya dan keprofesionalan hakim agar tidak terjadi ketidakadilan di dalam sebuah putusannya. Jadi memang tanggung jawab seorang hakim ya di dalam sebuah peradilan itu sangat berat. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa hakim itu kakinya ya secara ada gium ya. Kakinya itu satu di neraka dan satu di surga. Itulah beratnya menjadi seorang hakim. Mengapa? Karena dia memutus terhadap masa depan dari seseorang, yaitu si tersangka. Jadi kalau dia adil, ya maka dia akan masuk surga. Itu ada gium ya. Kalau dia tidak adil, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi itulah beratnya menjadi seorang hakim ya. Makanya kalau kalian nanti menjadi seorang hakim, ya benar-benar dipertimbangkan dan kalaulah memang sudah takdir ya mengatakan kalian menjadi seorang hakim, benar-benar menjadi hakim yang jujur ya, menjadi hakim yang profesional ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu seperti itu, satu di neraka kaki kita dan satu di surga ya. Karena memang tanggung jawab terberat ya di dalam sebuah peradilan itu ada di pundak hakim karena dia yang memvonis atau memutus ya. Dan sistem peradilan kita, iya Pak. Oh sebentar dulu ya, bentar ya.
Rian. Paran. Yang ngomong siapa ya? Weh, udah siap belum, weh? Apa lagi? Belum. Oh, belum. Tinggal bentar ya. Makan Han. Apa ya? Mana kamera kau Yan? Kan. nampaknya Albert kelemasan nih, belum makan dia nih. Makan kau Bet. Iya, Bang, belum, Bang. Oh alah. Suapi Fitra. Kasihkan Fit. Nanti kayak lagu kayak di Jerman itu nanti. Yan. Oh Rian. Apa? Sombong kali kau. Ngomong apanya? On kan bentar kamera kau tuh. Mager.
Tadi belum absen kan? Udah, kelamaan tadi masuknya. Seriusnya, Fit? Udah? Udah, weh. Udah. Is, mampus. Tadi jaringan nggak ada loh. Lagi jelek. Udah, Bet. Jangan pikir kali, Bet. Yang on cam ini mau lihat apa kita ini, weh? Nah, lihat masa depan lah. Rian. Weh, ini kenapa weh kok berhenti weh? Ibu itu lagi permisi, nah. Oh, syukurlah. Rian sakit pula Yan. Sehat juga lah, Yan. Ini ada yang datang gitu, jadi Ibu agak cancel sebentar ya. Kita lanjutkan sampai mana nih? Peradilan menganut sistem inkuisitorial ya, jadi memang hakim mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Nah, kita masuk kepada karakteristik dari sistem common law ya. Ya, jadi untuk common law tadi dia jurisprudens sebagai sumber hukum utama ya. Kemudian ini running time Ibu tinggal 3 menit. Jadi kalau nanti mati ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan aja ya. Untuk tanya jawab semalam ada yang japri Ibu ya. Mungkin nanti Ibu balas ya secara japri, dan untuk yang hari ini juga kalau ada yang mau bertanya boleh dijapri Ibu ya. Nanti Ibu balas ya. Baik, untuk common law itu ada jurisprudens sebagai sumber hukum utama, kemudian dianutnya doktrin atau stare sistem presiden, ya. Dan yang ketiga adanya adversary system dalam proses peradilan, ya. Nah, jadi kalau dia jurisprudens sebagai sumber hukum utama, itu dia ada 2 alasan mengapa jurisprudens dianut dalam common law system. Yang pertama adalah alasan psikologis, dan yang kedua adalah alasan praktis. Alasan psikologisnya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, dia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atau putusan yang dibuatnya sendiri. Jadi secara psikologis ya, ini menurut common law system ya, bahwasanya banyak para hakim itu yang secara psikologis itu merasa takut untuk melakukan putusan-putusan yang kontroversi mungkin ya. Jadi mereka lebih secara psikologis lebih merujuk kepada keputusan-keputusan hakim yang terdahulu. Itulah dia jurisprudens. Jadi secara psikologis hakim-hakim itu beranggapan bahwa jika membuat sebuah keputusan di luar daripada kebiasaan dari keputusan-keputusan hakim yang terdahulu, itu tanggung jawabnya terlalu berat, ya. Maka hakim-hakim itu beranggapan lebih baik merujuk kepada keputusan-keputusan hakim yang terdahulu. Itu dalam sistem common law, ya. Kemudian alasan praktis, ya, diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan kepada setiap kasus yang konkret, ya. Jadi putusan yang seragam ini diungkapkan bahwa hukum itu harus memiliki kepastian hukum daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus yang konkret. Jadi disinilah jurisprudens inilah
kepastian hukum yang diharapkan dalam sistem common law. Jadi keseragaman keputusan dari kasus-kasus yang ada itu memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Ya, jadi memang kalau tadi untuk civil law itu pakai kodifikasi hukum atau hukum yang dibukukan guna membuat kepastian hukum. Nah, kalau dia di common law system menggunakan jurisprudence, ya, mengikuti keputusan-keputusan hakim yang terdahulu untuk membuat yang namanya sebuah kepastian hukum. Ya. Jadi putusan A dengan kasus yang sama, nanti ada lagi ke si B dengan kasus yang sama, itu memberikan kepastian bahwa hukumannya sama. Gitu. Jadi jurisprudence yang dianut oleh common law system diharapkan ya memberikan kepastian